Ya, biasanya lanjut dengan kitab Arba'in ya. Sekarang semestinya masuk hadis yang ke-10. Tapi mungkin kita akan ini dulu ya. Kemarin kan ada yang belum selesai pertanyaan tentang tawasul ya. Mungkin untuk hari ini kita akan jelaskan sedikit tentang itu ya. Hadis ke-10-nya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pertanyaan yang lalu tentang tabaruk dan tawasul, mungkin saya akan ulang sedikit tentang tabaruk ya. Jadi kalau tabaruk itu artinya secara maknanya mencari keberkahan. Ya, tabaruk itu mencari keberkahan, yaitu mencari tambahan berkah atau kemanfaatan, kebaikan ya dari sesuatu. Ya, yang sesuatu itu Allah jadikan padanya berkah. Jadi Allah yang menjadikan berkah pada sesuatu itu ya. Bukan orang itu sendiri atau bukan orang lain yang menyangka itu ada keberkahan padanya. Allah yang menjadikan padanya keberkahan sehingga kita bisa dibolehkan untuk bertabaruk kepadanya ya, mencari keberkahan dari sesuatu yang memang memiliki berkah ya. Ini poin pentingnya dulu ya. Jadi tidak semua hal itu bisa menjadikan berkah ya kalau bukan Allah yang menjadikannya itu berkah. Ya contohnya misalnya ya sudah saya jelaskan kemarin bagaimana bertabaruk dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah berkah ya. Maka kita dengan membacanya ya, mentadaburinya, mengamalkannya apalagi ya itu adalah bentuk hal yang ya penuh dengan keberkahan ya dengan melakukan itu. Atau dengan hal yang lain, misalnya air zam-zam misalnya, itu juga ada keberkahan padanya ya. Ya, karena memang Allah berikan ya di dalam air itu keberkahan yang ya dia akan memberikan manfaat bagi orang meminumnya ya. Bahkan kalau kata Nabi SAW, manfaatnya itu sesuai dengan niat orang meminumnya. Kita niatkan untuk apa, insya Allah ya itulah ya manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, bagaimana tabaruk dengan peninggalan Nabi SAW? Ya, seperti yang misalnya kan waktu kemarin itu, sebetulnya banyak riwayat yang menunjukkan ya para sahabat ada ya sebagian dari apa yang ada pada diri Nabi itu jadikan tabaruk. Ya, dan itu sahih riwayatnya. Ada riwayat Imam Bukhari, Muslim, ada Bukhari Imam Muslim saja. Ya, jadi itu bukan nggak ada kalau untuk Nabi ya. Kecuali kalau waktu kemarin pertanyaan tentang air ludah. Ya, kalau air ludah yang mau saya katakan nggak ada. Kalau mereka jadikan itu sebagai rebutan. Tapi adanya air ludah itu, Nabi pernah meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang sakit. Nah, sakit matanya Ali bin Abi Thalib itu dengan dia diberi ludah Nabi SAW, maka dengan izin Allah menjadi sembuh. Ya, ini keberkahan dari ludah Nabi. Tapi bukan kemudian para sahabat minta-minta ludah beliau ya. Tidak ada ceritanya kemudian minta ya di botol atau apa ludahnya. Nah, kalau yang mereka berebutan memang ada yaitu rambut yang mereka ya jadikan itu sebagai tabaruk ya. Sebab apa? Nabi SAW itu pada pribadinya itu adalah ya memang ada keberkahan. Ya, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang ya menyebutkan keberkahan yang ada pada beliau. Ya, sekali lagi, tabaruk itu bisa atau boleh pada sesuatu yang memang keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Bukan pada benda itu sendiri ya, bukan pada benda itu, tapi karena Allah yang memberikan keberkahan. Nah, jadi kalau di hadis itu ada rambut Nabi, ada air wudhu, bekas air wudhu Nabi ya, 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 atau buka bahkan juga keringat Nabi. Nah, tetapi bagaimana dengan orang-orang sekarang yang kemudian ada orang-orang ya yang dianggap memiliki keutamaan dengan kesolehannya. Apakah boleh seperti itu? Nggak bisa. Apa yang terjadi pada Nabi itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khusus untuk beliau. Dan tidak ada para ulama yang membolehkan bahwa itu adalah bisa terjadi atau dilakukan pada orang selain beliau. Kalau itu bisa, tentu pada zaman sahabat, ya orang-orang pun akan melakukan hal yang sama. Karena para sahabat Nabi banyak orang-orang mulia. Banyak orang-orang soleh yang memiliki ya ketakwaan, kezuhudan ya, dan tentunya lebih dari orang-orang di masa kita. Ya, para sahabat itu orang-orang mulia. Ya, tapi tidak ada di antara mereka yang berebutan ya, apakah rambutnya Abu Bakar As-Siddiq, apakah Ali bin Abi Thalib, ataukah
yang lain-lainnya, apalagi dari ya air wudhunya atau keringatnya, apalagi ludahnya, nggak ada. Jadi itu hanya khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Walaupun pernah pada diri Nabi terjadi begitu, dan itu pun hanya yang sesuai dengan yang ada di hadis, maka itu tidak kemudian dianalogikan, dikiaskan dengan orang-orang pada masa setelahnya. Dan yang perlu ditambahkan, ya, bagaimana dengan orang yang, wah ini nemuin, ini rambut Nabi nih. Bisa nggak kemudian, ya Nabinya udah wafat kan, bisa nggak ini dijadikan alat untuk tabaruk? Ya, masalahnya itu benar nggak? Asli nggak ya? Itu merupakan bagian dari milik Nabi, ya rambut Nabi ataupun apakah ya. Nah, kalau memang betul, ya bisa, ya bisa. Tetapi bagaimana kita tahu itu benar-benar adalah dari peninggalan Nabi SAW? Maka para ulama menjelaskan ya, tidak ada kepastian kalau sudah masa ya Nabi SAW meninggal, apalagi sudah masa jauh sekali ya, dari beliau wafat. Ya kemudian orang mengaku-ngaku ada menemukan rambut Nabi atau apa ya. Nah, sehingga dengan demikian ya kalau sesuatu yang belum jelas nggak bisa ya kemudian ya dianggap sebagai sesuatu yang bisa untuk bertabaruk ya. Jadi sekali lagi tabaruk yang disyariatkan adalah yang pertama ada dalilnya, yaitu dari hal-hal seperti tadi ada Al-Quran, jam-jam dan sebagainya, termasuk uh, apa ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan sebagainya ya yang ada dalilnya. Kemudian tabaruk terhadap seseorang itu hanya khusus kepada Nabi SAW karena Allah menjadikannya penuh barokah. Ya. Kemudian setelah wafatnya Nabi, tidak ada lagi tabaruk dengan jasad atau tubuh beliau atau kubur beliau. Tidak ada para sahabat yang kemudian mengambil tanah kuburannya ya seperti orang-orang sekarang yang mengambil tanah kuburan para wali misalnya yang dianggap wali. Nggak ada para sahabat begitu. Ya. Apa ya misalnya mereka ya memiliki benda-benda yang dianggap keramat misalnya tabaruk dengannya, apalagi tidak ada dalil yang menunjukkan keberkahan benda-benda tersebut ya. Nah ini yang tentu saja tidak benar ya. Jadi tabaruk dengan kubur Nabi saja nggak boleh, apalagi dengan kubur orang-orang ya yang dianggap orang-orang soleh atau wali ya setelah beliau. Atau misalnya dengan bangunannya ya, dielus-elus bangunan di atas kuburannya misalnya ya, dicium-cium dan sebagainya. Nah ini sesuatu hal yang bisa mengarah kepada kesyirikan ya, yang harus kita hindari. Nah kemudian tabaruk yang dibolehkan juga adalah dengan ya meminta didoakan orang yang soleh. Nah itu baru bisa ya. Nah, kalau itu nanti hubungannya dengan wasilah, tawasul ya. Kita akan lanjutkan dengan tawasul karena ini hampir mirip ya. Nah, kalau tadi tabaruk seperti itu, nah kalau tawasul itu adalah sebagaimana artinya tawasul itu menjadikan perantara, ya wasilah. Wasilah itu perantara. Menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kenapa orang menjadikan sesuatu sebagai perantara? Itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu itu. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan sesuatu sebagai perantara itu, ya, perantara dalam doanya, ya, agar doa itu lebih diterima. Ya. Itu tawasul, ya. Jadi boleh ada, ya, sesuatu yang dijadikan tawasul. Apa yang boleh? Ya, yang boleh itu misalnya tawasul dengan nama atau sifat Allah. Ya, ini maklum ya, apa ma'ruf bagi kita ya. Dibolehkannya tawasul dengan sifat Allah. Ya. Sebentar ya, kita aja badan. Ya, bertawasul dengan sifat atau nama Allah, ya, misalnya ya kita menyebut nama Allah sesuai dengan permohonan kita. Kalau kita mohon Allah menyayangi kita, ya Rahman, ya Rahim, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah, ya. Nah, kita sebut itu dalam doa kita. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, irhamni, ya sayangilah aku. Atau ya Ghafur, ya ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku, ya.
Ini dibolehkan. Jadi ini menjadikan nama Allah sebagai perantara. Ya, supaya doa kita lebih terijabah ya dengan menyebutkan nama-nama Allah ini. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Ya, menyebut-nyebut amal soleh. Tapi ini menyebut-nyebutnya kepada Allah ya. Bukan menyebut-nyebut di hadapan orang, itu nanti jadi riak. Kita menyebutnya di hadapan Allah sebagai tawasul, sebagai wasilah. Ini contohnya ada dalam kisah 3 orang ada dalam gua, terperangkap dalam gua. Ya, tertutup guanya itu dengan sebuah batu besar. Nah, mereka masing-masing berdoa kepada Allah. Salah satunya itu ada yang berdoa dengan menyebut amal solehnya. Ya, bukan salah satunya ya. Semua masing-masing. Ya, dengan menyebut masing amal soleh mereka itu berbeda-beda, tapi semua menyebut amal soleh mereka masing-masing. Ya. Nah, akhirnya terbukalah pintu itu. Ya, setiap kali satu orang berdoa menyebut amal solehnya terbuka. Ya. Jadi ini dibolehkan. Kita berdoa, ya Allah, dahulu saya pernah begini, gitu misalnya ya. Kita sebut amal solehnya. Terus ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan itu adalah ya semata-mata karena Engkau dan Engkau terima sebagai ibadah kan gitu ya. Kita serahkan sama Allah kan, diterima atau enggaknya. Nah, seandainya itu adalah amal yang Engkau ya terima dan itu merupakan amal soleh, maka ya terus sampaikan permohonannya apa, ya kan gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, nah ini yang saya sebutkan tadi dengan orang soleh. Nah tawasul dengan orang soleh itu bukan orang soleh yang sudah mati, sudah meninggal. Tapi orang soleh yang masih hidup dan tawasulnya itu dengan cara apa? Minta didoakan, ya. Yaitu dengan doanya orang soleh. Misalnya ada seorang soleh, ya kita tahu kebaikannya, ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah, ya kita minta tolong doakan saya. Nah itu boleh, ya minta didoakan. Ya ini termasuk tawasul karena ya para sahabat dulu juga meminta Nabi SAW mendoakan mereka. Dan ketika Nabi nggak ada, mereka ada yang minta, misalnya ada di antaranya kepada Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, minta didoakan. Ya, jadi ini ya tawasul, menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, ya agar supaya doanya itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kalau yang tidak dibolehkan ada tawasul yang dilarang dan ini yang justru sering terjadi, ya yaitu memohon kepada Allah dengan perantaraan orang yang sudah meninggal. Ya, apakah itu yang meninggal yang dianggap ya wali atau orang soleh dan sebagainya. Misalnya ada seorang ya wali ya Syekh Fulan misalnya. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan kedudukannya Syekh Fulan ini ya, dengan kemuliaan Syekh Fulan ini ya. Dijadikan perantara ya dalam berdoa kepada Allah. Ya, aku mohon kepadamu demikian dan demikian. Gitu. Ini nggak boleh dan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, tetapi hukumnya bisa menjadi musyrik atau syirik kalau dia menjadikan orang soleh itu sebagai tempat dia meminta secara langsung. Kalau cuma sebagai tawasul wasilah itu haram. Tapi kalau dia minta, wahai Syekh Fulan, ya karena engkau atau dengan kemuliaan yang ada padamu, ya tolonglah, ya lepaskanlah saya dari segala kesulitan saya, misalnya seperti itu, ya. Nah ini jelas nggak boleh, ini syirik, ya. Jadi ini antara tawasul dan tabaruk ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi tabaruk itu mencari berkah dari sesuatu yang Allah berikan berkah ya. Ingat sesuatu itu memang Allah berikan berkah padanya ya dengan dalil-dalil yang ada yang menunjukkan bahwa Allah berkahi sesuatu itu. Termasuk Rasulullah SAW. Allah memang berkahi beliau ya. Jadi kalau orang lain yang nggak tahu ya dan memang nggak ada contohnya dari para sahabat juga kepada orang selain beliau. Nah, kalau tawasul berdoa kepada Allah melalui wasilah. Wasilah itu perantara yang dibenarkan, ya. Yang dibenarkan apa? Dengan nama Allah, dengan amal soleh, atau minta doa kepada orang ya yang soleh. Nah, ya jadi ini semua ada yang dibolehkan dan enggak tadi tergantung ya apakah sesuai dengan sunnah ataukah tidak, apakah milisi sunnah ataukah tidak, ya. Termasuk tabaruk tadi, ya. Demikian pula dengan tawasul, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ya sementara itu dulu ya. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas ya bisa itu kan tanyakan lagi. Ya. Abdul Qadir dan itu kan. Maaf Ibu kurang jelas. Ya. Dulu saya sering dengar ya Qadir Tani gitu. Apa?
Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, iya iya. Ya, Kenapa Ibu? itu benar pernah saya dengar yang minta doa di Syekh Abdul Qadir Jailani udah meninggal gitu. Tapi nggak boleh ya. Iya iya. Termasuk ya siapapun, termasuk ya Syekh Abdul Qadir Jailani memang ulama ya, ulama besar dia, ulama yang ya soleh ya, Hmm. zuhud ya. Tetapi orang-orang yang bersikap gulu terhadap beliau ini ya berlebihan dalam menyikapi beliau ya. Ini sama seperti bagaimana orang Kristen gulu terhadap Nabi Isa, seperti itu jadinya ya. Nabi Isa jelas itu hamba Allah ya, Rasulullah, tapi mereka menjadikannya anak Tuhan. Orang-orang pengikut atau bukan pengikut sebetulnya, mereka hanya mengklaim sebagai pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang punya torikot sendiri namanya torikot Qadiriyah ya. Mereka ya berlebihan dengan cara-cara bagaimana mereka ya tidak hanya menjadikannya sebagai wasilah dalam berdoa pada Allah, tapi malah minta-minta ya kepada beliau yang sudah wafat. Ini jelas kalau minta langsung kepada beliau dalam keadaan seperti itu syirik. Tapi kalau cuma menjadikan wasilah haram tetap ya, nggak boleh. Ya malah ada buku yang selalu dibaca yang apa itu disebutkan kisah-kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang namanya kitab Manaqib, Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu di daerah-daerah tertentu masih dibaca setiap mungkin malam Jumat gitu ya. Ya, Padahal itu isinya penuh ya, isinya penuh dengan ya hal-hal yang khurafat ya, yang bisa jatuh kepada kesyirikan. Bahkan banyak kesyirikannya memang ya di kitab itu. Ya mungkin kalau orang yang bacanya nggak ngerti ya ya masih bisa dimaklumi walaupun tetap aja ya harusnya dia tahu apa yang dibaca itu benar atau enggak. Tapi ya isinya itu benar-benar kalau ya orang tahu itu rusak ya, merusak akidah ya. ini doa tunji. Putus-putus Bu, putus-putus. Dulu waktu kecil saya suka dengar doa tunjina, itu apa tuh? Salawat atau apa? Iya iya iya, sholawat ya, ya itu saya juga agak lupa tapi memang ada itu ya, dan itu juga memang ada kekeliruan dalam sholawat itu ya, yang nggak beda jauh dengan yang amalan-amalan seperti yang apa namanya dari tarekat-tarekat itu ya. Ya, Tarekat. nanti kalau Tuh, yang Ya, ya, tarekat. ya tarekat itu kita tahu kelompok-kelompok yang mengklaim mengikuti jalannya seorang yang dianggap mereka wali ya, itu biasanya seperti itu ya. Ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat apa lagi ya, macam-macam ya. Nah itu mereka biasanya punya kekhususan dalam ibadah ya, diantaranya adalah mereka sering ya dalam zikirnya itu membayangkan guru besar mereka ya, yang mereka walinya mereka itu dalam, bahkan kalau di tarekat Qadiriyah syahadat mereka itu ditambah, syahadatnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah gitu. Itu sudah jadi tradisi tarekat mereka ya. Ini jelas menyalahi ya, menyalahi akidah ya, menambah-nambah tambahan syahadat ya. Nah, dan itu ada ceritanya di kitab Manaqib itu gimana sampai seperti itu ya. Nah, ini jelas penyimpangan ya, penyimpangan dan merusak ya, merusak akidah Islam ya. Tapi mungkin sampai itu dulu ya. Oh, mungkin itu kok itu terutama dari orang-orang dari Sufi ya Pak ya. Ya, betul. Memang kebanyakan Sufi betul ya. Tarekat-tarekat itu Sufi. Kalau yang golongan lain yaitu Syiah itu gimana? Syiah itu termasuk masih Islam atau enggak ya? Syiah. Kalau para ulama ya hampir sepakat bahwa mereka telah khuruj minal millah ya, keluar. Terutama Syiah-Syiah yang kayak apa namanya model Rafidhah ya. Karena mereka sudah terlalu jauh perbedaannya dengan Ahlussunnah. Mereka itu tidak hanya sekedar mencela para sahabat ya. Mencela para sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar ya radhiyallahu anhuma, mereka cela, mereka hina ya. Terus para istri-istri Nabi juga mereka hina, mereka caci maki ya. Dan Ya. tidak hanya sekedar itu, mereka itu punya sebetulnya ya, mereka dalam ajaran mereka di kitab-kitab mereka punya Quran sendiri. Mereka kalau sementara pakai Quran ini karena memang Quran yang mereka yakini yang benar itu masih tersimpan bersama Imam Mahdi di dalam goa. Nanti baru akan dikeluarkan ketika Imam Mahdi keluar. Ya, kalau Imam Mahdi yang mereka itu di dalam goa, kata mereka itu
dalam gua nanti akan keluar di akhir zaman, ya. Itu nanti Quran itu yang benar itu yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Nah, kalau sekarang mereka hanya sementara aja pakai yang ada. Karena mereka nggak meyakini Quran Utsmaniyah ini, Quran yang disusun pada Ya. zaman Utsman. Oh, jadi Qurannya sendiri beda. Ya. Ya, Jadi Khalifahnya beda, Qurannya beda, hadisnya juga beda. Hadisnya mereka nggak akui hadis kita, ya. Mereka punya jalur hadisnya dari para imam-imam Syiah, imam mereka, ya. kan Nah, mayoritas itu Syiah itu ada di Iran ya. iya Jadi betul Iran. Iran tuh jadi agamanya bukan agama Islam berarti ya, agama lain lah gitu ya. Agamanya Syiah jadinya, ya. Jadi Iya. Syiah. Tapi di Indonesia banyak sekali juga pengikutnya itu. Banyak memang memang dari sejak revolusi Khomeini, revolusi Syiah di Iran, ya. Itu banyak yang mengagumi Khomeini, ya. Karena biasa orang-orang yang suka semangatnya tinggi itu kan kalau yang ada begitu-begitu mereka jadi ikut, ya. Dan itu menjalar ke seluruh dunia. Sejak revolusi Syiah di Iran itu semangat Khomeini itu menjalar termasuk di Indonesia. Ya banyak pengikutnya akhirnya. Ya karena di antara yang dianggap hebatnya itu Khomeini itu kan anti Amerika. Ya. Pokoknya serba anti Amerika itu wah mereka anak-anak muda zaman itu kan senang ya. Ya asal lawan kapitalis gitu kan. Padahal waktu itu mereka nggak tahu kalau itu Syiah, tahunya itu revolusi Islam ya. Tapi ternyata Khomeini bawa ajaran Syiah. Ya, dia menyebut dirinya ayatullah, ya ayatullah, ayat-ayat Allah. Padahal ya dia justru merusak ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Nah, Baik. Baik. Makasih Pak. Ya, Ustaz. Ya. sama ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.